1992, sebuah desa kecil hidup dalam ritme yang nyaris tak pernah berubah. Pagi dimulai dengan suara ayam jantan, siang dengan langkah kaki petani pulang dari sawah, dan malam ditutup oleh denting jam dinding tua di setiap rumah. Waktu seolah berjalan lurus, tanpa celah untuk membelok. Namun bagi Aris, waktu justru terasa seperti lingkaran yang menjerat. Aris berusia 17 tahun. Ia tinggal bersama ibunya, Bu Ratna, di sebuah rumah sederhana berdinding kayu. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil, meninggalkan kesunyian yang kemudian digantikan oleh aturan-aturan yang tak tertulis. Bu Ratna adalah perempuan yang dikenal taat, disiplin, dan sangat percaya bahwa hidup harus dijalani sesuai garis yang sudah ditentukan. Jam dinding di ruang tengah selalu menjadi pusat perhatian. Jam itu besar, berwarna coklat tua, dengan pendulum yang bergerak pelan. Setiap detiknya berdetak nyaring, seolah mengingatkan bahwa waktu tidak pernah menunggu siapapun. Pulang harus sebelum maghrib, kata Bu Ratna hampir setiap hari. Jangan banyak bergaul, nanti kau lupa kewajiban. Sekolah yang benar dan jangan macam-macam. Aris mengangguk. Ia jarang membantah, namun di dalam dadanya ada perasaan sesak yang tak pernah benar-benar pergi. Ia merasa hidupnya diatur sedemikian rupa. Bahkan sebelum ia sempat mengenali apa yang sebenarnya ia inginkan. Sejak beberapa minggu terakhir, Aris mulai mengalami hal-hal aneh. Setiap malam, tepat pukul 9, jam dinding itu berdentang lebih keras dari biasanya. Padahal jam tersebut hanya berdentang setiap jam genap. Dentangnya panjang, berat, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Malam itu, Aris sedang duduk di kamar. Ia mengerjakan tugas sekolah dengan lampu minyak menyala redup. Angin malam menyusup melalui celah jendela. Ketika jarum jam mendekati angka 9, dadanya tiba-tiba terasa berdebar. Jam itu berdentang 3 kali, lebih keras, lebih lambat. Aris menelan ludah. Ia bangkit dari duduknya dan mengintip ke ruang tengah. Jam itu masih tergantung di tempatnya. Namun pendulumnya bergerak lebih cepat dari biasa. Bayangan jarum jam tampak memanjang di dinding, menyerupai sosok kurus yang berdiri kaku. Ini cuma perasaanku, gumam Aris mencoba menenangkan diri. Namun saat ia hendak kembali ke kamar, suara lain terdengar. Bukan dari jam, melainkan dari sudut ruangan. Kau pasti lelah, bukan? Aris terhenti. Suara itu lirih, datar, dan terasa sangat dekat. Ia menoleh, tetapi tidak melihat siapapun. Ruang tengah kosong, hanya ada kursi kayu, meja kecil, dan jam dinding yang terus berdetak. "Siapa?"
Tanya Aris dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, namun udara terasa lebih dingin. Lampu minyak bergetar, nyalanya mengecil sejenak sebelum kembali stabil. Aris memutuskan kembali ke kamar, menutup pintu rapat-rapat dan menarik selimut hingga ke leher. Sejak malam itu, suara tersebut terus datang. Kadang muncul saat Aris sedang belajar, kadang ketika ia termenung di beranda. Suara itu tidak pernah memerintah, tidak mengancam, tetapi selalu bertanya, "Apa kau bahagia? Apa hidup ini milikmu? Sampai kapan kau terus diam?" Aris mulai sulit tidur. Ia merasa diawasi bukan oleh makhluk jahat, melainkan oleh sesuatu yang memahami kegelisahannya. Anehnya, suara itu tidak menimbulkan ketakutan yang biasa. Justru ada perasaan hangat seperti seseorang yang mengerti luka yang tak pernah terucap. Suatu sore, sepulang sekolah, Aris memberanikan diri bertanya kepada ibunya, "Bu, kalau Aris punya keinginan sendiri, apakah itu salah?" Bu Ratna menghentikan kegiatannya menanak nasi. Ia menoleh, menatap Aris dengan wajah yang sulit dibaca. "Keinginan itu boleh," jawabnya pelan, "asal tidak melenceng dari yang sudah seharusnya." Aris terdiam. Jawaban itu seperti tembok tinggi. Tidak keras, tapi tak memberi celah. Malamnya, jam kembali berdentang. Kali ini bukan 3 kali, melainkan 7. Angin berhembus lebih kuat, membuat tirai tipis bergerak perlahan. Aris duduk di depan jam dinding, menatapnya dengan jantung yang berdegup kencang. "Kalau aku bilang berhenti mengatur hidupku, apa itu salah?" Pendulum berhenti bergerak. Untuk pertama kalinya sejak jam itu ada di rumah mereka, waktu seolah berhenti. Dari bayangan di dinding muncul siluet samar seorang pria dewasa. Wajahnya tenang, matanya penuh kelelahan yang sama seperti yang dirasakan Aris. "Aku pernah berada di posisimu," kata sosok itu lembut. "Dan aku tak ingin kau mengulang kesalahanku." Aris tersentak. Napasnya tertahan. Ia sadar hidupnya tidak hanya dikendalikan oleh ibunya, tetapi juga oleh masa lalu yang belum pernah ia kenal. Dan malam itu Aris tahu pertemuannya dengan dunia yang tak kasat mata baru saja dimulai. Sejak malam kemunculan sosok itu, Aris tidak lagi memandang jam dinding dengan cara yang sama. Benda tua yang sebelumnya hanya menjadi penanda waktu, kini terasa seperti pintu menuju sesuatu yang lebih dalam dan lebih personal. Pendulum jam kembali bergerak seperti biasa keesokan paginya, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi Aris, dunia telah berubah. Ia berangkat sekolah dengan langkah kontai.
Jalan tanah yang dilaluinya terasa lebih panjang dari biasanya. Pepohonan di sisi jalan tampak diam, seakan menyimpan rahasia yang enggan terungkap. Di kepalanya, suara lembut itu masih terngiang. Aku pernah berada di posisimu. Kalimat itu terus berulang, memancing pertanyaan yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Siapakah sosok itu? Mengapa ia terasa begitu dekat dan begitu memahami isi hati Aris? Di sekolah, Aris duduk di bangkunya tanpa banyak bicara. Gurunya menjelaskan pelajaran, tetapi kata-kata itu mengalir begitu saja tanpa benar-benar ia dengar. Ia lebih sibuk mengingat wajah samar yang muncul dari bayangan jam. Wajah yang tidak asing namun juga tidak sepenuhnya dikenali. Sepulang sekolah, Aris tidak langsung pulang. Ia berhenti di sebuah warung kecil di pinggir desa, tempat Pak Baskoro biasa duduk sambil menyeruput kopi. Pak Baskoro adalah orang tua yang dikenal sering memberi nasihat, meski kadang dibungkus cerita-cerita aneh yang sulit dipercaya. "Kau kelihatan pucat, Riz," kata Pak Baskoro tanpa menoleh. "Apa kau kurang tidur?" Aris ragu sejenak. Lalu ia duduk di bangku kayu. "Pak, kalau seseorang merasa hidupnya bukan miliknya sendiri, itu kenapa ya?" Pak Baskoro tersenyum tipis. "Biasanya karena terlalu banyak suara di kepalanya. Suara orang lain, suara masa lalu, bahkan suara yang sudah lama mati." Aris menegakkan punggungnya. "Mati? Tidak semua yang mati benar-benar pergi," lanjut Pak Baskoro tenang. "Ada yang tertinggal karena urusannya belum selesai." Jawaban itu membuat Aris memilih diam. Ia pamit tak lama kemudian, pulang dengan perasaan semakin berat. Sore itu, Bu Ratna terlihat sibuk menyapu halaman. Wajahnya tampak lelah, namun tetap tegar seperti biasa. Aris memperhatikannya dari ambang pintu. Ia ingin bertanya, ingin berbicara, tetapi keberanian itu selalu kandas sebelum mencapai lidah. Malam kembali turun. Seperti sebelumnya, tepat pukul 9, jam dinding berdentang. Kali ini hanya satu kali. Namun suaranya panjang dan menggema. Aris duduk di ruang tengah, menunggu dengan dada berdebar. Bayangan itu muncul kembali, lebih jelas dari sebelumnya. Sosok pria berusia sekitar 30 tahunan, berpakaian sederhana, berdiri tak jauh dari jam. Matanya menatap Aris dengan iba. "Kau sudah mulai bertanya," ucapnya. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Aris. Suaranya lebih tegas dari yang ia kira. Sosok itu terdiam sejenak. "Namaku Seno. Aku kakak ibumu." Aris terperanjat. "Paman Seno? Tapi ibu tak pernah cerita." Seno tersenyum pahit. "Karena namaku dianggap kesalahan."
Aku pergi dari rumah ketika seusiamu. Aku ingin menentukan hidupku sendiri. Aris menelan ludah. Lalu, apa yang terjadi? Aku tak pernah kembali, jawab Seno lirih. Bukan karena aku tak mau, tapi karena aku meninggal di perantauan. Kecelakaan dan penyesalan membuatku terikat. Ruangan terasa sunyi. Aris merasakan dadanya sesak, bukan karena takut, melainkan karena iba. Kenapa paman datang padaku? Tanya Aris pelan. Karena kau berada di persimpangan yang sama, jawab Seno. Dan aku tak ingin kau hidup dengan penyesalan yang sama. Aku dulu diam, aku penurut, lalu aku memberontak tanpa pamit. Keduanya salah. Aris menunduk. Ibu selalu mengatur. Aku merasa tak bisa bernapas. Seno mengaku. Ibumu kehilangan banyak hal. Ayahmu, aku, dan ketenangannya. Mengatur hidupmu adalah caranya bertahan. Kata-kata itu membuat Aris terdiam lama. Selama ini, ia hanya melihat ibunya sebagai tembok, bukan sebagai seseorang yang juga menyimpan luka. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Aris akhirnya. Berhentilah diam, jawab Seno lembut. Bukan dengan melawan, tapi dengan bicara. Suaramu tidaklah salah. Malam itu, bayangan Seno perlahan memudar. Pendulum jam kembali bergerak normal. Namun Aris tahu pesan itu tak akan hilang begitu saja. Keesokan paginya, Aris membantu ibunya lebih lama dari biasanya. Ia tidak langsung pergi. Setelah sarapan, ketika Bu Ratna duduk di kursi, Aris memberanikan diri. Bu, katanya pelan. Boleh enggak satu hari nanti Aris memilih jalan sendiri? Bu Ratna terdiam. Tangannya gemetar sedikit. Ia menatap Aris, seolah melihat bayangan lain di wajah anaknya. Kau mengingatkanku pada seseorang, nak, ucapnya lirih. Aris menunggu. Untuk pertama kalinya, ibunya tidak langsung memberi aturan. Dan di dalam rumah tua itu, perlahan-lahan sesuatu yang lama terkubur mulai mencari jalan keluar. Sejak percakapan singkat di pagi itu, suasana rumah berubah. Meski nyaris tak terlihat, Bu Ratna masih bangun sebelum subuh, masih menyapu halaman, masih menyiapkan sarapan dengan ketelitian yang sama. Namun, ada jeda-jeda kecil yang sebelumnya tak pernah ada. Jeda sebelum memberi perintah, jeda sebelum menegur, jeda yang dipenuhi tatapan kosong. Seolah pikirannya melayang ke masa lalu. Aris merasakan perubahan itu meski ia belum berani menyebutnya sebagai harapan. Ia menjalani hari-hari dengan lebih tenang. Tetapi setiap malam jam dinding tetap berdentang, mengingatkannya bahwa masih ada hal yang belum selesai. Seno tidak muncul setiap malam, namun kehadirannya terasa.
kadang melalui mimpi, kadang melalui perasaan tiba-tiba, sesak tanpa sebab. Aris mulai memahami bahwa dunia tak kasat mata, tak selalu hadir untuk menakut-nakuti. Kadang ia datang untuk mengingatkan, bahkan menyembuhkan. Suatu malam, hujan turun deras. Atap seng rumah berisik menenggelamkan suara jangkrik. Aris duduk di ruang tengah, memandangi jam dinding yang bergoyang pelan. Ketika dentang ke-9 berbunyi, bayangan Seno kembali muncul. Wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. "Waktuku tidak banyak," kata Seno pelan. Aris berdiri. "Apa maksudnya?" "Aku terlalu lama bertahan. Aku hanya bisa pergi jika ibumu mau melepaskan." "Melepaskan apa?" tanya Aris, dadanya berdebar. "Rasa bersalah," kata Seno, "dan rasa takut akan kehilanganmu." Aris menghela napas panjang. "Aku ingin bicara pada ibu, tapi aku takut menyakitinya." Seno menatap Aris dengan lembut. "Kejujuran memang sering melukai di awal, tapi kebohongan yang dipelihara jauh lebih menyakitkan." Malam itu, Aris memberanikan diri. Ia mengetuk pintu kamar ibunya. Bu Ratna membuka pintu dengan wajah terkejut. "Ada apa, Aris? Ini sudah malam." Aris menelan ludah. "Bu, aku mau bicara." Bu Ratna mempersilahkan anaknya masuk. Mereka duduk berhadapan di kamar yang sederhana, diterangi lampu minyak. Untuk beberapa saat, hanya suara hujan yang terdengar. "Ibu selalu ingin yang terbaik," Aris memulai dengan hati-hati. "Dan aku tahu itu. Tapi aku sering merasa takut hidup." Bu Ratna terdiam. "Takut?" "Ya, Bu. Takut salah. Takut mengecewakan ibu. Takut kalau hidupku bukan milikku." Kata-kata itu meluncur begitu saja, tanpa sempat ditarik kembali. Bu Ratna menunduk, bahunya bergetar halus. "Ibu tidak ingin kehilanganmu," ucapnya lirih. "Ibu sudah kehilangan terlalu banyak." Air mata jatuh di pipinya. Untuk pertama kalinya, Aris melihat ibunya rapuh. Bukan sebagai orang tua yang selalu benar, tetapi sebagai manusia yang terluka. "Paman Seno juga merasa begitu, bukan?" lanjut Bu Ratna tiba-tiba. Aris terperanjat. "Ibu tahu?" "Ibu selalu tahu, Nak. Tapi ibu memilih menguburnya." Ibu marah pada Seno karena pergi tanpa pamit. Tapi yang paling ibu sesali adalah tak pernah mendengarkannya. Hujan di luar semakin deras, seolah ikut meluapkan perasaan yang selama ini tertahan. Aris menggenggam tangan ibunya. "Ibu tak harus mengatur hidupku agar aku tetap di sini," katanya pelan. "Aku akan selalu pulang." Bu Ratna menangis lebih keras. Tangis yang bukan lagi ditahan, melainkan dilepaskan. Malam itu, jam dinding berdentang 12 kali. Dentangnya terdengar lebih ringan, seperti beban yang telah terangkat. Di ruang tengah,
bayangan Seno berdiri. Ia tersenyum, kali ini dengan mata yang lebih tenang. "Terima kasih," ucapnya kepada Aris. "Paman mau pergi?" tanya Aris. Suaranya bergetar. "Belum, masih ada satu hal lagi," jawab Seno. Keesokan harinya, Bu Ratna meminta Aris menemaninya ke pemakaman desa. Aris heran karena mereka jarang berkunjung ke sana. Di sudut pemakaman, Bu Ratna berhenti di sebuah makam lama tanpa nisan nama. Di sini, ibu memakamkan kenangan yang seharusnya tidak pernah dilupakan. Bu Ratna duduk di tanah, menutup wajahnya. "Maafkan aku, Seno," ucapnya lirih. "Aku terlalu sibuk, takut sampai lupa mendengarkan." Angin berhembus lembut, daun-daun bergerak pelan. Aris merasakan kehadiran yang familiar di belakangnya, hangat dan tenang. Saat mereka pulang, Bu Ratna berjalan dengan langkah yang lebih ringan. Ia tidak berkata banyak, tetapi tangannya menggenggam tangan Aris lebih lama dari biasanya. Malam itu, jam dinding berdentang untuk terakhir kalinya dengan suara yang berbeda. Pendulum berhenti perlahan, lalu kembali bergerak dengan ritme yang lebih pelan. Bayangan Seno muncul sekali lagi, tapi semakin samar. "Kau sudah melakukan yang seharusnya. Sekarang hiduplah dengan suaramu sendiri." Aris mengangguk. Dadanya terasa lega. Ia tahu perpisahan sudah semakin dekat. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Karena retakan yang muncul di antara aturan dan keheningan telah membuka cahaya yang selama ini tersembunyi. Pagi itu, matahari menyinari desa dengan cahaya yang terasa berbeda. Tidak lebih terang dari biasanya, tetapi hangatnya seolah meresap lebih dalam. Aris terbangun oleh suara ayam dan aroma nasi yang sedang ditanam. Namun ada satu hal yang membuatnya terdiam sejenak. Jam dinding di ruang tengah tak lagi berdentang keras. Detiknya berjalan pelan, nyaris seperti bisikan. Ia keluar kamar dan mendapati ibunya duduk di kursi, menatap halaman depan. Wajah Bu Ratna tampak lebih tenang. Garis-garis keras yang dulu sering menghiasi dahinya kini melunak, digantikan ekspresi lelah yang jujur namun damai. "Kau sudah bangun?" kata Bu Ratna sambil tersenyum kecil. "Iya, Bu," jawab Aris. Mereka sarapan bersama dalam keheningan yang tak canggung. Tidak ada daftar perintah seperti biasanya. Tidak ada teguran tentang cara makan atau rencana hari ini. Setelah beberapa menit, Bu Ratna meletakkan sendoknya. "Nak," ucapnya pelan, "Ibu ingin belajar mendengarkan." Kalimat itu sederhana, tetapi maknanya dalam. Aris menatap ibunya, nyaris tak percaya. Dadanya menghangat. "Apa yang ingin kau lakukan setelah lulus nanti?" tanya Bu Ratna. Aris menghela napas. "Aris ingin merantau sebentar, Bu. Bekerja
dan belajar untuk hidup mandiri. Tapi Aris janji Aris akan pulang. Bu Ratna terdiam cukup lama. Aris sempat khawatir ia telah melangkah terlalu jauh. Namun kemudian ibunya mengangguk. Ibu takut, katanya jujur. Tapi ibu lebih takut kalau kau hidup tanpa suara. Pergilah jika itu yang kau inginkan. Air mata Aris jatuh, bukan karena sedih, melainkan lega. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme yang baru. Bu Ratna tak lagi menentukan setiap langkah Aris. Ia bertanya, berdiskusi, dan kadang masih khawatir, tetapi tidak memaksakan. Aris juga belajar lebih terbuka dan tidak lagi memendam keinginannya sendiri. Jam dinding tetap tergantung di tempatnya. Namun kini dentangnya kembali normal, menjadi bagian dari waktu, bukan penguasa waktu. Suatu malam, Aris terbangun oleh perasaan hangat. Ia bangkit dan berjalan ke ruang tengah. Di sana, Seno berdiri untuk terakhir kalinya. Wajahnya kini tampak lebih muda, lebih ringan. Ibumu sudah melepaskan, kata Seno tersenyum. Dan kamu sudah menemukan suaramu. Terima kasih Paman, jawab Aris tulus. Kalau bukan karena Paman, mungkin aku tetap diam. Seno menggeleng pelan. Aku hanya mengingatkan. Tapi keberanian itu tetap milikmu. Pendulum jam bergerak satu kali, lalu berhenti sejenak sebelum kembali berdetak normal. Bayangan Seno memudar perlahan, tersapu cahaya lampu minyak. Jaga ibumu nak, suara itu terdengar untuk terakhir kalinya. Dan jangan biarkan siapapun, bahkan rasa takutmu sendiri, mengatur hidupmu. Pagi berikutnya, Aris membantu ibunya membersihkan rumah. Bu Ratna menemukan sebuah foto lama di dalam laci. Foto seorang pemuda yang sedang tersenyum berdiri di sampingnya. Ini pamanmu, kata Bu Ratna. Ibu ingin menyimpannya, bukan lagi menyembunyikannya. Aris tersenyum. Ia tahu luka lama tak bisa dihapus, tetapi dapat diterima. Beberapa bulan kemudian, hari keberangkatan Aris tiba. Desa tampak sama, tetapi hatinya berbeda. Bu Ratna mengantar sampai ujung jalan. Pulanglah kapanpun kau mau, kata Bu Ratna. Rumah ini tak akan kemana-mana. Aris memeluk ibunya erat. Terima kasih Bu, sudah mau percaya. Ketika Aris melangkah pergi, angin bertiup lembut. Dari kejauhan terdengar detak jam yang samar. Bukan sebagai peringatan, melainkan irama kehidupan. Di rumah tua itu, waktu akhirnya berjalan sebagaimana mestinya. Tidak lagi menekan, tidak lagi mengikat, hanya menemani. Dan bagi Aris, hidup bukan lagi sesuatu yang diatur, melainkan sesuatu yang dijalani dengan sadar dan berani.